hadirat Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wening. Hari ini kita digerakkan oleh Allah untuk melingkarkan istihad dalam rangka evaluasi implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Ini yang pertama sambutan dari Ibu Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan. Maka langsung dilanjut doa. Apa doa dulu, Bu? Doa dulu, lalu sambutan Ketua Program Studi, lalu nanti apa? Ya, kita berdiskusi diskusi evaluasi implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka mengenai hibah akselerasi kurikulum pendidikan tinggi tahun 2024, program studi ilmu perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, tanggal 26 November 2024. Untuk Pak Sair, monggo memberikan doa. Monggo Pak, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan hibah program studi perpustakaan ini berkah buat kita semuanya dan clear masalah di kemudian hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afati wa taqdi lana biha jami'il hajati wa tutahhiru lana biha min jami'i sayyiati wa narfa'una biha inda ba'da darajat wa tuballighuna as-salawati min jami'il khairati wa ba'dana maghfiratuka ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa 'afwan wal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Matur suwun Pak Sair, tokoh kita, tokoh spiritual, tokoh isu sosial politik. Selanjutnya monggo buka prodi. Terima kasih Pak Bambang Prakoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti kemarin ketika di Hotel Santika tidak perlu menyebutkan semua salam. Kalau saya menyebutkan semua salam itu berarti butuh waktu 1 bulan. Ya, baik. Salam dari assalamualaikum, salam. Penjelasannya jenengan ini 2 bulan sendiri. Jadi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya Dr. Andes Sugeng Puji Laksono selaku MSI, selaku Kaprodi Kesejahteraan Sosial. Kemudian kandidat Dr. Abdul Sair MS Sosio selaku perwakilan dari prodi sosiologi. Kemudian teman-teman dosen prodi perpustakaan ada Pak Dian Kristianto SIP MIP kandidat doktor juga. Kemudian Pak Bambang Prakoso SOS MIP kandidat doktor. Amin. Pak Badiar sesepuh Kandidat sesepuh KP. prodi perpustakaan dan Pak Iswanto teknik calon profesor. Kandidat nomor Baik. Pak Sore ini kita memang sengaja berkumpul untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh program studi perpustakaan berkaitan dengan perolehan hibah akselerasi kurikulum pendidikan tinggi tahun 2024 yang kita terima
ini di penghujung kegiatan kita harus ada evaluasi dari beberapa bentuk kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Prodi Ilmu Perpustakaan, yaitu satu, pertukaran mahasiswa merdeka yang kita lakukan dengan program studi Perpustakaan dan Sains Informasi FTI Universitas Kristen Satya Wacana. Kemudian BKP kedua adalah magang dan BKP ketiga penelitian. Kedua-duanya kita lakukan dengan kerjasama mitra Perpustakaan Universitas Wijaya Mandala Surabaya. Alhamdulillah hari ini kita sudah mengadakan monef untuk kegiatan magang dan penelitian untuk mahasiswa kita yang di Perpustakaan Universitas Wijaya Mandala Surabaya, dan positif. Kita mendapatkan report yang positif dari mahasiswa kami, melakukan dengan serius. Kemudian ada beberapa bentuk inovasi ya yang dilakukan oleh anak-anak mahasiswa di bidang magangnya. Kalau penelitian sampai hari ini baru di tahap proposal dan belum ke tahap bimbingan. Itu untuk progres ya, progres dari implementasi MBKM kami, BKP 3 BKP itu. Nah kemudian di pertama yang sudah dilakukan itu oleh Pak Dian selaku pemangku dan pelaku untuk program pertukaran mahasiswa merdeka dengan program studi PDSI FTI KSW. Monggo apa yang bisa diinformasikan untuk kegiatan kita kali ini. Silakan. Ya baik, terima kasih Bu Kapolri. Jadi untuk kegiatan pertukaran mahasiswa dengan program studi ilmu perpustakaan KS dan UKSW sekarang sudah masuk pada sesi akhir perkuliahan untuk yang UKSW, karena mereka sudah duluan melakukan perkuliahan itu selisihnya 2-3 minggu, dan minggu depan mereka sudah mulai untuk penilaian akhir untuk mata kuliah. Dan memang di sana itu modelnya tidak pakai UAS dan tidak ada minggu tenang. Jadi langsung setelah kuliah penilaian akhir. Nah untuk minggu ini kita masuk pertemuan terakhir, yang mana harusnya besok Rabu itu kita kuliah, tapi kan besok libur, sehingga ini kita masih komunikasi dengan mahasiswa apakah tetap berlanjut karena kuliahnya kan online dan malam. Kalau memang masih tetap berlanjut ya oke, berarti besok saya masih tetap ada kuliah. Lalu kemudian untuk masalah penilaian mahasiswa, kemarin saya sudah dapat report juga dari dosen yang ada di sana. Namun memang di listnya itu tidak ada nama mahasiswa kita. Nah, nggak tahu apakah memang dibedakan oleh beliaunya atau seperti apa, tapi memang kemarin nggak ada. Jadi cuma ada list mahasiswanya sana saja. Terus apa lagi ya? Mungkin untuk list yang dari UKS karena baru tadi ya Pak. Ada mahasiswa kita. Ya, mungkin aja. Tapi untuk dosennya sendiri itu sebenarnya sudah minta saya dan sudah saya berikan, memang sudah beberapa waktu yang lalu. Oh ya, satu lagi, Bu Kaprodi kan sempat bilang bahwa setiap kegiatan perkuliahan itu harus ada recordingnya. Tapi kan jenengan baru bilang ke saya itu kan sekitar 4-5 minggu yang lalu kan. Di saya itu hanya ada sekitar 3 materi recording saja. Pasca kita dari Kediri itu sampai sekarang itu ada recordingnya. Kemarin saya coba komunikasikan juga dengan dengan Pak Anton. Beliaunya juga kayaknya ada tapi tidak banyak recordingnya. Itu masalah recording. Nah, jadi pertanyaan sekarang kan apakah itu diupload semua atau tidak? Nah, jika memang itu di-upload, ya nggak apa-apa, nanti saya berikan filenya karena saya ada. Dan sesinya itu kan
besar kan, hasil recording Zoom Iya. itu kan nggak kecil recordingnya. Nah, nanti saya siapkan saja untuk prodi. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, apakah itu perlu diupload juga di YouTube? Nah, itu kan, karena kan dari Kediri kemarin kan katanya harus ada upload di YouTube. Nah, jika upload di YouTube, ya mekanismenya seperti apa? Nah, gitu toh. Apakah terus kemudian para dosen ini yang upload atau seperti apa? Gitu kan? Itu saya kembalikan lagi ke Kapolri. Tapi menurut hemat saya, mending mahasiswa saja yang upload. Saya minta tolong mahasiswa untuk upload itu di YouTube. Nah, YouTube-nya ini, apakah YouTube-nya jadi satu kolektif dengan yang sudah ada di Pak Bagja atau dari prodi kan seperti itu. Saya rasa itu mungkin dari saya, Bu Prodi. Terima kasih. Oh ya, satu lagi yang masalah ini, apa namanya, modul, karena kan saya juga PIC-nya. Untuk modul sendiri, kalau sesuai dengan yang sudah pernah kita apa namanya bahas dengan Pak Hendro dulu, kalau untuk yang disarankan Pak Hendro itu kan sudah selesai, nah, gitu kan. Tapi kalau misalkan buka prodi minta yang dalam bentuk buku ajar, kemarin saya sudah minta tolong juga untuk apa namanya apa ya istilahnya memproyekkan itu, dan saya juga ikut serta, tapi kayaknya tidak memungkinkan jika itu selesai dalam waktu singkat, karena ya kita tahu sendiri kan memang nggak itu juga. Jadi saya kemarin baru bikin cuma sampai halaman apa namanya pengantarnya saja, jadi memang tidak tuntas. Nah, yang jadi pertanyaan saya sekarang, buku ajar ini itu apakah cukup dengan 3 apa namanya modul yang sudah ada, atau memang harus ke 4-4-nya? Lalu kemudian jika proyek hibah ini sudah selesai, karena saya sudah terlanjur ngomong juga terkait dengan buku ajar dengan pihak ketiga itu, apakah tetap dilanjut atau enggak? Karena kan komunikasi kita kan modul itu kan ada maninya, ada fee-nya kan. Saya sudah terlanjur ngomong juga dengan penulis duanya, ya supaya memang nanti lebih enak saja. Kalau memang itu diberhentikan, ya saya tinggal ngomong saja. Saya rasa itu aja mungkin dari saya, Bu Prodi. Terima kasih banyak. Baik Pak Dian, saya menanggapi ya. Untuk yang pertama, pertukaran mahasiswa merdeka, kita tidak perlu mengunggah semua proses pembelajaran. Kita hanya perlu mengunggah ya mungkin sekitar 3 menit, sehingga ada bukti bahwa pembelajaran pertukaran mahasiswa merdeka itu sudah dilakukan. Itu saja yang diminta oleh tim pemunek ya. Itu kemudian, dan bukti link YouTube yang akan kita cantumkan di laporan akhir itu harus ada, dan tidak perlu semuanya. Yang pertama. Yang kedua, mengenai modul di sini yang saya inginkan memang bukan modul yang seperti dari Pak Indro, tapi betul-betul modul yang berupa bahan ajar yang seperti kemarin yang di workshop oleh Pak Sugeng. Nah itu, dan itu yang kita memang menjanjikan 4 modul, yang 2 modul sudah ada, dan itu memang untuk semester dasar. Nah yang 2 memang untuk semester genap, sehingga ketika sekarang itu hanya berbentuk draft, itu bisa diterima gitu Pak Dia. Tapi memang harus ada draftnya, persoalannya itu tetap harus ada draftnya. Nanti perkara fee-nya bisa diatur sehingga tetap kita melaporkan secara utuh. Itu yang untuk tadi. Nah kemudian mohon masukan dari teman-teman mengenai kegiatan kami, Bapak Sugeng, Pak Sair. Kalau saya impact yang dirasakan oleh mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa
melalui hibah KPD ini seperti apa? Kalau di kami ya impact-nya itu sebenarnya untuk RPS ya, untuk RPS yang didapat mahasiswa itu sudah betul-betul, kalau sekarang kan kita menerapkan RPS UPE. Jadi mahasiswa sekarang itu betul-betul bukan seperti dulu kita hanya dikasih teori, kemudian ada UTS, ada UAS gitu ya. Nah, kalau sekarang beberapa mata kuliah kita memang menerapkan harus ada proyek, harus ada kelas kolaboratif gitu. Nah itu yang diterapkan untuk mahasiswa kita dan kelihatan dampaknya kalau sekarang itu untuk impactnya ke mahasiswa. Kemudian untuk untuk program pertukaran mahasiswa pun mahasiswa juga memperoleh pengalaman belajar dengan dosen yang bukan dosen dari dalam kampus, mendapatkan pembelajaran dari dosen di luar kampus. Itu impact yang kedua. Kemudian yang impact yang ketiga untuk magang, ini sebenarnya belum dilakukan oleh mahasiswa semester 5. Tapi begitu kami tawarkan apakah mau magang sekarang, mereka antusias. Malah yang saya tunjuk justru bukan yang berangkat, tapi yang tidak saya tunjuk justru yang berangkat. Itu impactnya. Kalau panduan project based learning-nya ada nggak? Ada. Untuk mata kuliah apa aja? Semua. Ya enggak semua sih, hampir 50% lebih ya. Gitu. Termasuk ini juga ya, form untuk penilaiannya juga. Iya. Dan itu memang ketika kemarin di Monek itu harus ada maksudnya. Harus ada. Jadi saya tampilkan buktinya. Saya cukup. Enggak, saya ini ada 3 program ya yang tiga program untuk MPKM. kegiatan pembelajaran. Ya, satu penelitian, yang kedua pertukaran pemagang, sama pertukaran mahasiswa. Nah, sejauh ini dua dari tiga yang sudah diterapkan itu Semua sudah diterapkan, Pak. oh sudah. Semua sudah. Apakah ada prosedurnya? Ada. Prosedur itu tercatat dengan baik, Iya. disertai dengan form. Iya. Nah, Jadi ada POP. itu masih konvensional manual prosedurnya Iya, atau masih manual? masih. Karena dunia teknologi kita Iya, masih iya, sangat iya. terbatas. Saya kira itu yang mau saya tanyakan karena itu penting. Tapi kalau misalnya kita ini kan istilahnya MPKM mandiri ya, Pak Said. Dan itu oleh Kaprodi itu harus diunggah di MPKM WKS, sehingga itu terikot di universitas terikot. Iya. Dan itu akan mendongkrak IKU kita. Terus ini, apa tadi yang ditanyakan ke Pak, panduan modul ya istilahnya? Iya, Bukan modul pembelajaran. Bukan itu Dan ya. ajar sebenarnya kalau tidak. Jadi misalnya apa ya, kalau di sosiologi itu saya sudah lupa. Jadi dia itu seluruh panduan terkait dengan pelaksanaan MBKM itu ada di situ. Itu apa yang namanya? Apakah juga ada di Iya, itu perpustakaan? ada POB, ada SOP. Oh iya. Iya, Ada POB-nya ya. ada. POB untuk makan ada. POB untuk penelitian ada. POB untuk pertukaran Oh iya, mahasiswa benar. kita. Iya, maksud saya itu. Jadi itu penting agar menjadi master Iya. bagi Iya. prodi-prodi yang lain Iya. ke depan. Siapa tahu dapat dari lagi. Iya. Itu kemarin kita upload memang dari instansi. Tapi ketika di workshoping, ketika di ini dengan Pak Endro dari Universitas Erlangga, seharusnya bukan begini, karena yang diadap itu kan melulu ranahnya universitas. Ya, padahal itu harus diadap, jadi hanya prodi saja gitu, atau fakultas gitu, Pak. Nah itu yang kita dapatkan dari ketika ada workshop dengan Pak Endro.
misalnya itu jadi ranahnya fakultas, kita sudah punya. Oke. Nah yang BKP yang lain yang belum kita lakukan yaitu yang kita belum punya. Ada beberapa 9 yang berarti 6 yang kita belum punya. Siapa tahu Kesos besok nanti punya, berarti BKP Dan yang itu lain bisa dikolek dari prodi lain. bisa. Kalau program MBKM-nya berbeda, kayak misalnya KKNT. 2 yang KKNT Ya. misalnya, sosiologi ada, kan sudah 4 Bisa, berarti bisa. politik apa gitu, Ya, sudah 5 sudah. dan bisa ketutup ya Iya, sebenarnya. iya. Mas Is mau Pak Bambang, monggo ada yang mau Harus tanya ditambahkan? biar kita ambil. Pak Bambang kan masalah bendera. Oh iya, masalah Nah, bendera. saya nanti semua kan saya yang tanda tangan. Tapi berkita anak tak ngomong. Ya udah. Ini ada saja. Sisa berapa? Ya, Kan Bu. itu. Ya, 2. Saya merespon 2 saja. Yang pertama tadi kan persoalannya Pak Dian itu belum terjawab kan, yang bentuk rekod dari Sudah tak jawab. ikunnya itu pakai linknya Sopo. Pakai linknya Prodi kan Oh, saya Prodi, beli. iya. Iya, punya Nah, kita. Oke, pertanyaan yang kedua yang agak bion ya. Jadi ini kan fundingnya yang membiayai Kemendikbud ya, teman-teman. Di hibah AKPT ini sejauh mana keterlibatan mahasiswa dan posisinya mahasiswa ini sebagai objek apa subjek. Nah, kalau dengan kita dapat funding yang besar itu, tetapi pakai hanya idealisme kita saja prodi tanpa ada keterlibatan mahasiswa, maka mungkin agak muspro. Maka saya menanyakan sejauh mana keterlibatan mahasiswa ini. Nah, mahasiswa ini dijadikan sebagai objek apa subjek? Ya, sebenarnya mahasiswa itu dari awal kita libatkan, termasuk ketika kita mensosialisasikan ini loh ada hibah AKPT, ini loh nantinya kita kurikulum kita baru, kan kita libatkan mahasiswa. Ya, jadi bentuknya seperti apa Iya. keterlibatan itu? Biar Ya, terlibat termasuk gitu. mereka Serius. itu kemarin juga bisa bertanya, bisa apa namanya, karena sudah agak lama ya, bisa bertanya, kemudian bisa ya kalau mahasiswa baru sebatas itu Pak. Iya. Tapi ketika misalnya, loh Bu, saya di semester ini kan harusnya saya nggak dapat mata kuliah ini, Iya. itu sampai ke situ. Ketika kita rubah misalnya kurikulumnya ya, misalnya kayak Pak Bambang, Pak Dian, APLP itu tadinya di semester 3, kemudian dipindah ke semester 2. Nah, mahasiswa yang sudah dapat, kan otomatis harus ngambil lagi gitu Pak. Iya. Nah, sejauh itu mereka juga bisa loh Bu, saya dulu sudah pernah dapat, sehingga nanti ketika ini misalnya tidak diambil, saya harus ngambil apa? Itu sejauh itu mereka paham. Iya. Gitu Pak Bambang. Ya, sudah cukup. Terus ya keterlibatan mereka dalam magang, penelitian. Iya. juga. Iya. Ya. Pertanyaan saya yang ketiga itu agak susah dijawab, jadi nggak saya tanyakan. Langsung mau ke Mbak Baktiar ngomong. Dan ini kemarin memang untuk mahasiswa yang magang ya Pak Dian ya, karena sebenarnya magang ini kan bukan di semester sekarang, Iya. tapi di semester besok. Tapi karena kita harus menyelenggarakan ini sehingga mahasiswa itu harus magang sekarang. Ya. Nah itu akan ada bentuk bantuan. Ketika Bantuan dari mereka itu. waktunya makan berarti tidak harus makan. Enggak, tidak harus magang. Oke. Mereka sudah lewat. Ya. Bisa dikonversi. Bisa dikonversi. Dan itu akan dapat bantuan transport dari prodi. Wah, Dari AKPT ini. AKPT, ya. Ya. bukan saya rasa cukup sudah kelihatan serius pertanyaan saya. Pak Fadian, Monggo Mbak. Ayo Pak, ini rada sufisme ini pertanyaan angel ini. Angel itu, angel itu. Ayo Pak, Ayo Pak, ayo Pak. apa Pak kira-kira? Cukup. Cukup. Ya. Jadi kira-kira Ya, so far sudah baik. satu pertanyaan saya semoga ya. Ini kan namanya evaluasi terhadap implementasi BKM ini. Nah juga kita kalau bisa juga dipaparkan Nantinya mandiri juga. ya kira-kira anggaran yang sudah terserap itu berapa totalnya sekarang dan sisanya berapa. Ya nanti kalau itu. Nah, dan karena ini direkam ya kalau bisa itu sound HP itu dikecilkan. Bentar dulu. Karena itu Ini bedeni kan. ani walang itu dipanggil Bu Sri